Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, aswaja kawe, gagal paham, salah paham, gagal memahami yang dimaksud dengan tidak bermadzhab. Mereka menganggap tidak bermadzhab anti mazhab. Mereka menganggap tidak bermadzhab berarti mengabaikan ulama, berarti menafikan pendapat para ulama. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak bermadzhab bukan berarti anti mazhab. Bukan berarti mengabaikan ulama. Khususnya ulama mazhab. Bukan juga menafikan pendapat dan pemahaman para ulama. Tetapi tidak bermadzhab adalah tidak fanatik kepada salah satu mazhab. Seluruh mazhab, seluruh aliran, seluruh pemahaman tetap dibaca, tetap dipelajari, dianalisa dan diteliti. Kemudian ditarjih. Pemahaman pendapat ulama yang mana, pendapat mazhab yang mana, yang sahih, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu yang dimaksud tidak bermadzhab. Jadi sekali lagi, bukan anti mazhab. Ya karena mereka menganggap tidak bermadzhab itu anti mazhab, mereka sering mengatakan, kamu tahu dari mana? Bagaimana cara sholat kalau bukan tidak dari ulama? Iya benar. Dan pernyataan aswaja kawe yang salah, yang menganggap tidak bermadzhab berarti anti mazhab. Yang menganggap tidak bermadzhab berarti membelakangkan, mengabaikan pendapat ulama. Tidak seperti itu. Ulama ini imam mazhab, pendapat para ulama dan pendapat para imam mazhab ini tidak lebih hanya jembatan, hanya jalan untuk menuju kebenaran yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Jadi bagi orang-orang yang tidak bermadzhab, ukuran kebenarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak berhenti kepada pendapat para ulama, pendapat para imam mazhab, tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di jembatan, tetapi harus sampai ke seberang, yaitu kebenaran Islam yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Aswaja kawe kan fanatik mazhab, akan tetapi tidak konsisten, tidak istiqomah dengan klaim mereka yang mengatakan mereka bermadzhab Syafi'i. Toh mereka tinggalkan kan
ketika Syafi'i mengatakan transfer pahala tidak sampai. Tapi Asma JKW karena begitu cinta dengan amalan bid'ahnya, ya berkelit bahwa dalam masalah amalan ini yang sering ya ada dalam amalan-amalan peringatan kematian, mereka mengatakan tidak mengikuti Imam Syafi'i, akan tetapi mengikuti Syafi'iyah. Dan ya beberapa kali saya katakan, ini pernyataan aneh. Ya, pernyataan yang bertentangan dengan logika. Mana mungkin ya seseorang dikatakan pengikut Imam Syafi'i kalau dia sudah menyelisihi, menyimpang dari pemahaman Imam Syafi'i, meskipun hanya dari satu pendapat, satu pemahaman. Ini kan mereka terjebak dengan klaim mereka, dengan sikap mereka yang fanatik mazhab. Pada akhirnya mereka ya terbentur oleh omongan mereka sendiri. Ya karena sesungguhnya tidak ada perintah kita harus fanatik mazhab. Tidak ada. Perintah yang ada adalah kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena Al-Quran dan Sunnah Nabi jelas kebenarannya, tidak diragukan lagi, pasti benar. Sementara pendapat para imam mazhab, pendapat para ulama belum tentu benar. Makanya adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Padahal di antara 4 imam mazhab itu ada yang asalnya guru dengan murid. Tiba-tiba muridnya berbeda pendapat dengan gurunya. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, Allah sudah memberikan rambunya. Di surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kepada ulama, bukan kepada imam mazhab, tetapi kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada keharusan. Apalagi ya perkataan Kiai Haji Idrus Ramli yang mengatakan kalau tidak bermazhab ya hatinya menjadi keras. Ini pernyataan yang tidak berdasar. Pernyataan tanpa bukti. Pernyataan hanya ingin menguatkan sikap mereka yang fanatik mazhab. Jadi kesimpulannya sobat-sobat, ya, tidak bermazhab bukan berarti anti mazhab. Tidak bermazhab bukan berarti mengabaikan ulama. Tidak bermazhab bukan berarti menafikan pendapat dan pemahaman para ulama. Tetapi semua mazhab, semua pendapat para ulama juga dijadikan acuan. Tetapi apakah pendapat itu diikuti atau tidak, harus diukur dulu kebenarannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itulah ya
makna yang sebenarnya sikap dari orang-orang atau kelompok yang tidak bermazhab, dalam arti tidak fanatik hanya kepada salah satu mazhab. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.